Selamat malam, Mas Kris. Merdeka, selamat malam. Merdeka. Boleh numpang kursinya? Tuker apa? Blokir? Nah, pindah posisi. Kamu Sil, kamu duduk. Terima kasih. Saya mah gampang. Mas Kris. Ini bangsa kita itu katanya bangsa santun ya. Undang orang tua kawak itu bener-bener bahasa yang nggak enak gitu. Nah, nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Nah, itu yang orang tua mesti ngasih tau yang muda. Duduk berdua gini masih pantas. Panas pemirsa. Nggak kawak. Jadi itu kita sering membuat istilah tapi salah kaprah. Nggak pas ya. Kalau kawak itu kan seperti orang gaek, mancilok lamang gitu kan. Orang tua sudah gaek. Sesepuh. Giginya sudah habis, gigi saya masih komplit. Masih tapi umurnya kawak kan? Masih Ya, gaek. Ya, kawak itu kayaknya asam kawak gitu ya. Asam kawak. Bukan. Mungkin kalau kita mau memakai bahasa yang bagus itu sepuh gitu ya. Oh, kalau mas sepuhan ini juga sepuhan. Ya, saya nggak mau disebut manula. Manusia lanjut usia, emang saya pithecanthropus ya Pak. Mas Kris, Ya. kita langsung ke sasarannya. Ya. Mas Kris, keroncong tuh di Indonesia tuh lahirnya sejak kapan sih? Wah, ini kalau ini pertanyaan ini gampang, nanyanya jawabnya yang susah ini. Dan karena panjang. Buku tentang keroncong yang baku itu kelihatannya belum ada. Tapi zaman Belanda keroncong udah hidup. Zaman Belanda sudah ada. Bahkan kalau kita telusuri, tadi itu kan bunga anggrek ya. Bunga anggrek itu bersamaan dengan hampir runtuhnya kerajaan Belanda di Pulau Jawa di Indonesia tentu saja. Dengan catatan ini aneh. Lagu ini di negeri Belanda dikenal sebagai Als de Orchideeën bloeien. Magnit sudah Jadi diputar di Hilversum tiap hari, kemudian dibawa Belanda. Orang pikir itu bikinan orang Belanda, padahal itu tidak. Kemudian diterjemahkan itu malahan, atau yang mana terjemahnya dulu atau yang ini, sejarah masih kabur. Tapi kita mengenal sebagai yang dinyanyikan Mas Mus Mulyadi tadi, bunga anggrek mulai timbul ya. Nah, sejarahnya dari keroncong itu sendiri apa memang asli dari Indonesia atau memang ada pasti budaya dari luar? Kalau kita mendengarkan keroncong Morisco saja, tahu nggak? Artinya apa tuh? Morisco, lagunya saya tahu. Itu bahasa? Morisco atau Morisku boleh saja. Mobil itu sebenarnya Morisco dari kata Moreska. Moreska ini adalah irama tari bangsa Mor yang dikenal pada abad ke-15, jadi kembali ke zaman perang salib itu. Abad 15, kemudian menjadi terkenal, dibawa Belanda ke Indonesia pada abad ke-16. Nah, keroncong Morisco atau Moreska itu dulu, ini bagian dari suatu sejarah yang horor sekali di tanah Jawa. Horor dalam pengertian. Kalau dulu menyanyikan lagu Jikalau Tua, nanti akan dinyanyikan oleh salah seorang bintang kita. Keroncong Morisco itu di latar belakang itu ada ini nuansanya bukan sekarang itu pestul-pestulan ya. Kalau dulu anggar. Anggar ya. Dan jangan heran, saya harus mohon maaf ini. Dulu yang anggar itu Kristen dan Islam. Nah, siapa yang menang tergantung siapa yang nanggap. Nah, masalah yang seperti begini ini sebenarnya ada di Pulau Jawa dengan misalnya Damar Wulan dan Minak Jinggo. Di mana Damar Wulan dan Minak Jinggo itu selalu yang namanya bukan Damar Wulan dan Minak Jinggo. Gagahan dengan Bugis, Mataraman sama Bugis. Bugisnya selalu bagian yang kalah. Nah, tetapi sudah perang kemerdekaan, kita tidak ngeh bahwa itu ditanam Belanda sebegitu rupa bagian dari Divide et Impera, sehingga bagian dari perang antara Jogja dan Bugis Makassar itu akhirnya berhasil dengan saling mengerti bahwa kita satu bangsa, satu darah. Begitu. Jadi panjang banget ya sejarah keroncongnya ternyata. Iya, tapi sayangnya nggak ada buku yang benar-benar menjelaskan secara akurat tentang keroncong itu sendiri. Ya sebenarnya mungkin sudah ada. Kalau kita tanya kepada yang lebih mengerti, mungkin dari Universitas Indonesia dalam bidang ini mungkin ada. Tetapi jelas misalnya di samping keroncong Morisco yang kita kenal dulu, kan kita juga mengenal yang disebut Stambul. Ya, Apa tuh Stambul? Stambul itu dari kata Istanbul. Di mana kalau Istanbul ini dulu kita punya opera bangsawan yang ceritanya tentang Stambulan atau Istanbul. Stambulan. Ceritanya selalu tentang raja yang asyik masuk birahi, mungkin jauh dari pacarnya, sehingga nyanyiannya selalu kurang lebih berbunyi jauh di mata, merindukan kekasih gitu ya. Selalu semacam itu. Oke. Wah, jadi saya duduk jadi pengen ngobrol lagi jadinya. Seharusnya dari tadi gitu ya, Mas.
saya dengar katanya keroncong di Indonesia itu dibawa oleh bangsa Portugis. Bener? Yang mengajarkan notasi do re mi fa sol la si do memang orang Portugis, tapi keroncong itu dibawa oleh orang Belanda pada abad ke-16. Orang Belanda ya? Orang Belanda, justru orang Belanda. Nah, Belanda pada awalnya tentu saja negeri yang begini besar itu mendapat pengaruh di bagian barat dan timur. Yang barat kita dipengaruhi oleh Islam dengan pedagang-pedagang dari Gujarat. Pada abad ke-19, permulaan abad ke-19, jadi 1800 sekian di Tanah Minang itu sudah ada mazhab Wahabi, anti miras dan lain sebagainya. Di sebelah timur itu Franciscus Xaverius hadir bersamaan dengan ajaran gereja. Nah, dulu yang namanya keroncong itu dimainkan dengan 4 ton saja, tonasinya sama, yaitu ada 4 karena pengajaran gereja Lutheran itu harus mudah akordnya supaya bisa dicerna. Nah, sebenarnya Franciscus Xaverius membawa musik ini sebagai suatu Kyrie eleison gitu ya. Ada bagian yang kasihanilah kami, tetapi diplesetkan begitu rupa oleh pemain-pemain keroncong menjadi indung disayang, sayang disayang. Begitu kalau tadi ada yang nari apa tadi lagunya? Yang Mas Nadia? Bunga anggrek. Bunga anggrek mulai timbul. Pasti ada teriakan antara lain, I should leave. Gitu. Ada background vokalnya gitu ya. Gitu. Tarik menir gitu.